Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Sebagaimana kita tahu, beberapa hari yang lalu umat Muslim merayakan hari Idul Fitri, di mana setelah mereka melaksanakan puasa selama 30 hari dan pada 1 Syawal kemarin mereka merayakan hari Idul Fitri. Dan selalu ada ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu semua orang Muslim pada hari itu pasti saling berjumpa dengan keluarga, sanak saudara, handai tolan, tetangga, semuanya saling bermaaf-maafan. Apapun kesalahannya, pasti akan saling memaafkan. Karena kalau dia tidak memaafkan, ya percuma nanti puasanya. Buat apa puasa kalau hatinya tetap aja tidak bisa memaafkan orang lain, ya kan? Jadi berusahalah, walaupun maafnya mungkin cuma iya, mohon maaf juga lahir batin ya, cuma di mulut, tetapi itu terucap, wajib itu terucap. Kita manusia memang mudah untuk memaafkan. Tidak ada manusia yang tidak bisa memaafkan orang lain. Karena memaafkan itu mudah bagi setiap kita. Tidak ada yang sulit bagi kita untuk mengucapkan permohonan maaf maupun memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Gak ada yang berat. Semua manusia pasti mampu. Tapi masalahnya adalah, benar nggak kalau orang yang sudah memaafkan berarti dia mengampuni? Dua kata yang berbeda, maaf dan pengampunan, itu dua kata yang berbeda pengertiannya. Dan di dalam kehidupan dia, impactnya juga dalam kehidupan kita juga berbeda. Gini loh, kalau kita memaafkan, itu kita bisa memaafkan. Makanya tadi saya bilang, untuk memaafkan tuh semua manusia bisa memaafkan. Tidak ada yang tidak mungkin bisa. Pasti bisa, semua orang memaafkan. Iya, saya maafkan. Tapi bicara kalau masalah pengampunan, itu sulit. Karena pengampunan itu, manusia tidak mampu melakukannya. Kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengampuni. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengampuni orang lain. Nah, buat kita orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, ya, saya tidak bilang orang Kristen, tapi pengikut Kristus. Karena ada orang yang bilang orang Kristen tapi sebenarnya dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ada beberapa aliran agama yang seperti begitu kan. Mengaku Kristen tapi sebenarnya mereka bukan Kristen, karena bukan pengikut Yesus, bukan murid Kristus. Nah, soal pengampunan itu kita butuh pertolongan memang dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa mengampuni orang lain, dan kita butuh Roh Kudus yang diutus Tuhan untuk menjadi penolong buat kita. Sang penolong itulah yang akan memampukan kita, menolong kita untuk mengampuni orang lain. Tidak mudah soalnya, kalau soal pengampunan itu tidak mudah. Butuh pertolongan Tuhan. Karena ketika kita memaafkan orang lain, orang yang bersalah kepada kita, mungkin besok-besok kita ketemu, itu masih terasa sakit di hati kita. Ingat Bapak Ibu, otak manusia itu bukan komputer yang bisa di-delete, dihapuskan memorinya. Kita manusia tuh tidak bisa dihapuskan memorinya.
Makanya kita bisa memaafkan, tetapi sulit mengampuni. Memaafkan, kita itu bisa memaafkan di mulut kita, tetapi benar-benar mengampuni itu hanya Tuhan yang mampu memberikan roh pengampunan buat kita untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Ketika kita melihat orangnya atau mendengar namanya disebut, atau melihat orang lain yang mungkin body language-nya seperti orang yang kita benci, kita sudah tidak merasa benci lagi. Kenapa? Karena kita sudah sungguh-sungguh mengampuni. Roh Kudus sudah memampukan kita semua untuk mengampuni. Itu perbedaannya. Ya. Kalau mengampuni itu berjumpa, bahkan tinggal serumah pun sudah tidak sakit lagi. Kenapa? Karena sudah sungguh-sungguh mengampuni. Tidak ada lagi rasa marah, tidak ada lagi dendam. Luka itu sudah sembuh. Karena ketika kita disakiti orang, kita terluka. Luka itu yang mampu menyembuhkan hanya Tuhan. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang mampu untuk mengobati luka kita selain daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu mengampuni. Tuhan yang memampukan kita mengampuni. Tidak ada orang lain yang mampu lah. Siapa yang bisa? Sulit itu. Soal pengampunan itu sulit. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara supaya untuk menjadi perenungan kita, kalau di dalam kehidupan kita masih ada marah, masih belum bisa mengampuni, coba renungkan kata-kata saya di video ini. Karena ketika kita mengingat orang yang menyakiti kita, itu sama dengan kita menancapkan belati di tubuh kita sendiri. Kita menancapkan dan menancapkan. Ketika kita dengar namanya disebut orang, atau orang menceritakan tentang dia, kita menancapkan lagi terus. Belati-belati itu kita tancap terus di dalam tubuh kita. Hari lepas hari, tahun berganti tahun. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, yang sakit siapa? Apakah dia atau Bapak Ibu Saudara sendiri yang menyimpan dendam? Bapak Ibu Saudara sendiri. Kenapa? Karena ini tancapan belati yang kamu tancapkan di dalam tubuhmu itu. Caranya adalah dengan melepaskan pengampunan. Bapak Ibu Saudara, kita nggak mampu. Tadi pertama juga saya bilang, kita manusia tidak mampu mengampuni. Kita butuh Roh Kudus yang memampukan kita, yang memberikan kita roh pengampunan untuk mengampuni orang lain. Mintalah sama dia. Asal mau mulut ini berucap. Saya kenapa ngomong begitu? Pengalaman saya pribadi. Dulu saya sakit. 1 tahun bisa bolak-balik rumah sakit sampai 4 kali dalam 1 tahun. Saya sangat menderita. Kenapa? Rasanya sakit banget. Bener-bener itu perjalanan hidup saya tuh sakit banget. Saya tidak perlu cerita mendetail, tapi luka yang dalam, luka demi luka yang membuat hidup saya hancur secara jasmani. Tapi Tuhan tuh baik. Bukankah dalam firman-Nya dia katakan, akulah yang memilih engkau, bukan engkaulah yang memilih aku. Kita tidak bisa memilih Tuhan, tapi dia yang memilih kita. Dan saya sangat bersyukur karena dia memilih aku. Dia jadikan aku anaknya. Bahkan jadi kesayangannya. Kita semua juga bisa menjadi kesayangan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah memandang rupa kita, tapi Tuhan menelisik hati kita. Orang sejahat apapun dia, tapi kalau dia hatinya baik, Tuhan pasti pakai dia. Kadang-kadang kita lihat orang yang jahat, dulu dia penjahat, tapi di akhir hidupnya dia dipakai Tuhan. Karena Tuhan tuh menelisik hati kita.
Tuhan tahu. Daripada kita baik-baik, ternyata di dalam kita busuk. Kita tidak bisa dipilih Tuhan kalau kayak begitu. Dengan mengampuni, berucap, perkatakan, Tuhan, mampukan aku mengampuni si A, si B, si C, dan seterusnya. Ngomong terus. Nanti kamu dapati dirimu sudah tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi luka di sana. Itu yang aku alami. Ada temanku yang bilang, itu Ibu Dewi, teman segerejaku, yang bilang, Ci, harus perkatakan, aku mau mengampuni. Tuhan, aku mau mengampuni si A, si B, si C, dan seterusnya. Dan itu aku lakukan terus sampai aku menemukan diriku sudah tidak marah, tidak dendam lagi. Bukan berarti kita melupakan, delete semua memori kita, enggak. Itu terbayang kembali peristiwa-peristiwa itu, tapi tidak merasa sakit hati lagi. Kenapa? Sudah lewat. Saya sudah terbebaskan. Kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita mengampuni orang lain. Kita dalam doa Bapa kami aja ada tuh kata-katanya yang, dan ampunilah kami sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah itu, kita mohon pengampunan dari Tuhan, dan kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kembali lagi kepada komitmen kita sendiri. Kita mau nggak mengampuni? Itu dari diri kita loh. Perkatakan, Bapak Ibu Saudara, perkatakan. Karena ketika kamu belum mengampuni dia, orang yang menyakitimu, sama aja kamu menancapkan belati demi belati di tubuhmu yang hancur. Percaya. Bebaskan dirimu Bapak Ibu Saudara. Lepaskan belati yang tertancap satu persatu dengan perkatakan, Bapa, mampukan aku mengampuni si A, si B, si C, dan seterusnya. Every day, ucapkan. Dan engkau akan menemukan dirimu terbebas dari rasa dendam dan marah. Kamu sudah sungguh-sungguh mengampuni, karena Roh Kudus memampukan kamu untuk mengampuni. Luar biasa Tuhan kita itu. Oke Bapak Ibu Saudara, kita cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia di versi yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati.